Kalau Anda dengar kata Ethereum, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti harganya kan, naik turun bikin deg-degan. Tapi gimana kalau saya bilang itu cuma puncak dari gunung es? Di balik angka-angka itu, ada sebuah teknologi revolusioner yang lagi coba membangun ulang cara kerja internet. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang agak radikal ini. Coba bayangin, gimana kalau aplikasi favorit Anda nggak bisa seenaknya ditutup sama pemiliknya? Gimana kalau data pribadi Anda itu benar-benar jadi milik Anda, bukan komoditas yang dijual oleh perusahaan teknologi raksasa? Nah, itulah visi besar di balik Ethereum. Jadi, apa sih sebenarnya Ethereum itu? Gampangnya bayangin Ethereum sebagai satu komputer raksasa untuk seluruh dunia, tapi nggak ada satupun perusahaan atau negara yang mengendalikannya. Ini adalah sebuah platform terbuka di mana siapa saja bisa membangun dan menjalankan aplikasi yang secara alami tahan sensor, nggak bisa dimatiin, dan anti penipuan. Dan visi besar tadi itu bukan cuma angan-angan loh, manfaatnya bisa sangat nyata. Coba bayangkan sebuah sistem keuangan yang nggak pernah tidur dan terbuka buat siapa saja. Aplikasi yang benar-benar menjaga privasi Anda, bukannya malah menjualnya. Bahkan, ini memungkinkan kita untuk mengubah aset di dunia nyata, seperti karya seni atau properti, menjadi token digital yang bisa diperdagangkan secara global dengan mudah. Setiap teknologi hebat pasti punya cerita awalnya sendiri kan? Nah, Ethereum juga begitu. Dan ceritanya ini bukan cuma soal baris-baris kode, tapi juga soal orang-orang dan momen-momen penting yang melahirkannya. Perjalanan ini dimulai pada tahun 2013, bukan dari sebuah perusahaan besar, tapi dari pikiran seorang jenius berusia 19 tahun bernama Vitalik Buterin. Visinya begitu kuat, sampai setahun kemudian, proyek ini berhasil mengumpulkan jutaan dolar dari salah satu aksi crowd sale atau penggalangan dana publik pertama di dunia kripto. Akhirnya, di tahun 2015, jaringan Ethereum pun resmi diluncurkan dengan nama kode Frontier. Nah, ini dia inovasi utamanya Ethereum, smart contract atau kontrak pintar. Analogi paling gampangnya itu kayak vending machine yang super canggih, Anda masukin koin, dalam hal ini kripto, dan mesin itu wajib mengeluarkan produk yang Anda pilih. Aturannya udah tertanam di dalam kode, nggak bisa dilanggar, nggak bisa dicurangin. Ini artinya apa? Kita bisa mengurangi kebutuhan akan perantara seperti bankir atau pengacara, karena kodenya itu sendiri yang jadi penjaminnya. Tapi perjalanan Ethereum ini nggak selamanya mulus. Pernah ada satu peristiwa dramatis yang benar-benar menguji filosofi inti komunitasnya. Dan pada akhirnya malah memecah jaringan ini menjadi dua. Peristiwa ini adalah peretasan The DAO, semacam dana Ventura yang berjalan di atas blockchain. Puluhan juta dolar tiba-tiba raib. Nah, komunitas Ethereum langsung dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Apakah kita harus berpegang teguh pada prinsip suci bahwa blockchain itu nggak bisa diubah dan membiarkan si pencuri kabur? Atau kita langgar aturan itu sekali ini saja demi memperbaiki kesalahan yang sangat besar ini? Keputusan ini akhirnya memecah belah Ethereum. Mayoritas memilih untuk melakukan hard fork, gampangnya ini kayak update besar yang memutar balik waktu untuk mengembalikan dana yang dicuri. Inilah blockchain yang sekarang kita kenal sebagai Ethereum atau ETH. Tapi ada sebagian kecil yang menolak keras. Mereka berpegang pada prinsip kode adalah hukum dan terus menjalankan blockchain versi asli yang tidak diubah. Nah, itulah yang sekarang dikenal sebagai Ethereum Classic atau ETC. Meskipun sempat terpecah, Ethereum justru terus berkembang dengan sangat pesat. Yuk kita lihat dunia aplikasi dan inovasi yang luar biasa ramai yang dibangun di atas teknologinya. Dan ekosistem ini benar-benar meledak. Ada DeFi yang pada dasarnya membangun ulang seluruh sistem keuangan tanpa perlu bank. Ada NFT yang mengubah cara kita berpikir tentang kepemilikan digital, mulai dari seni sampai item dalam game. Lalu ada stablecoin, mata uang kripto yang nilainya dipatok ke dolar. Ini cuma beberapa contoh dari dunia aplikasi terdesentralisasi yang terus berkembang. Biar kebayang skalanya, saat ini ada lebih dari 52 miliar dolar, nilai yang terkunci atau digunakan dalam berbagai aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi di Ethereum. Jadi ini bukan sekedar eksperimen loh, ini adalah sebuah ekonomi digital paralel yang berfungsi penuh. Dan signifikansinya juga tercermin dari peringkatnya. Ethereum secara konsisten jadi mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Posisinya tepat di bawah Bitcoin. Ini bukan lagi proyek sampingan, tapi sudah jadi pemain utama di panggung dunia. Karena semua itu, Ethereum telah menjadi semacam pabrik utama untuk menciptakan aset digital baru.
Ratusan ribu token unik telah lahir di platform ini, termasuk banyak dari proyek-proyek kripto besar lainnya. Ethereum benar-benar menjadi tulang punggung dari internet aset yang sedang kita bangun bersama. Nah, penting untuk diingat kalau Ethereum itu bukanlah produk yang sudah jadi. Justru sebaliknya, ini adalah proyek hidup yang terus-menerus ditingkatkan oleh komunitas globalnya. Yuk kita intip apa yang menanti di masa depan. Peta jalan Ethereum ini sangat ambisius. Di tahun 2022 ada The Merge yang secara fundamental mengubah cara kerja mesinnya jadi jauh lebih hemat energi. Lalu di tahun 2023 ada Shanghai Upgrade yang memberi pengguna lebih banyak kendali atas aset mereka. Kedepannya, fokus utamanya adalah penskalaan. Dengan teknologi seperti sharding, tujuannya agar Ethereum bisa memproses transaksi sebanyak Visa atau Mastercard. Ini poin yang sangat krusial. Selama bertahun-tahun, kritik terbesar terhadap blockchain adalah konsumsi energinya yang boros. Nah, The Merge ini adalah jawaban telak untuk kritik itu, karena berhasil mengurangi penggunaan energi Ethereum sebesar 99,99% lebih. Ini bisa dibilang salah satu aksi dekarbonisasi atau penghijauan tercepat dan terbesar oleh industri manapun dalam sejarah. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar. Kita sudah lihat perjalanannya. Dari sebuah ide di white paper seorang remaja, melewati perdebatan filosofis yang sengit, hingga menjadi ekosistem bernilai miliaran dolar yang menjadi fondasi bagi internet jenis baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu Ethereum, melainkan apa yang akan kita bangun di atasnya. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.